Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirina lihamidi syukrih, wa amri billahi liqiyami bi amrih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Bapak penghulu yang sama-sama kita muliakan, tuan guru kami yang hadir hari ini, para asatidz yang saya muliakan, anak-anak kami yang kami cintai, orang-orang tua kami yang kami hormati. Isra wal Mi'raj bukan hal yang biasa, tapi sudah biasa kita lakukan. Yang perlu luar biasa perubahan efek setiap acara yang kita laksanakan. Berpuluh-puluh tahun kita buat Isra wal Mi'raj, sayang sholat di antara jamaah masih malas dilakukan. Padahal Bapak Ibu, salah satu ungkapan ulama bernama Al-Imam Ahmad Nasi At-Tayyar dalam kitabnya Hayatus Salaf, penerbitnya Darut Taufiqiyah Lit-Turasi, kata beliau, Isra wal Mi'raj, 4 hal yang paling terbesar yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf kita dulu. Pertama, makna yang diawali dengan awal ayat Subhana, kalimatnya ta'ziman li qudratihi. Apa makna subhana? Mengagungkan dirinya atas kuasanya, bahwa apapun bisa dibuat Allah walaupun di luar akal manusia. Sekarang banyak cendekiawan, profesor, doktor membuat analogi yang di luar Muhammad apa yang disampaikan Allah. Makanya yang boleh sombong cuma Allah. Walau Abu Lahab, Abu Jahal ingin membuktikan Isra wal Mi'raj itu tak masuk akal, subhana ta'ziman li qudrati, aku yang pantas menunjukkan keagunganku. Jadi yang lain jangan, Pak, termaksud Muhammad, Bang, Bapak sebagai penghulu, pejabat-pejabat, jangan ada bahasa kalau enggak karena aku habis pahalanya, kalau enggak karena aku habis. Dengan suami, kalau enggak nikah kau sama aku, habis pahala bapak jadi suami. Jadi ibu, kalau enggak aku bini abang, habis pahala ibu jadi istri. Banyak orang tua sekarang begitu. Kalau enggak mama yang nyekolahkan kalian, enggak jadi orang kalian, habis pahala orang tua nyekolahkan anak. Banyak orang kayak gitu, banyak. Di sini enggak ada yang ngaku. Apa yang mau disombongkan? Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah, bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk ke bawah. Apa mau disombongkan? Kalau kata guru saya di pesantren, ini bahasa kinayah dalam ilmu bayan. Kita ini semua kotoran si tai-tai. Sakit kali hati Ustaz. Kenapa dibilang guru aku si tai-tai? Kau ini jangan sombong di ceramah kemana-mana kau si tai-tai. Sakit hati saya, Bu. Pulang saya ke pondok, kenapa kata guru aku si tai-tai? Ternyata betul, semua badan kita ini kotoran. Mana yang tak bertai kita? Mana? Coba. Yang ahli tai jawab ini. Hidung bertai namanya ahli tai. Jawab dia. Mata bertai namanya belek. Kuping bertai namanya tungkit berair, Bu. Apa mau disombongkan? Semua orang sombong hancur. Qarun sombong dengan hartanya, lenyap dimakan tanah. Fir'aun sombong dengan kekuasaannya, lenyap diterjang Laut Merah. Semua orang sombong hancur. Jadi Allah hanya ingin menunjukkan, tak yakin kalian Muhammad ku angkat ke langit ketujuh, aku yang punya kuasa. Subhana. Itu pertama, Pak. Jadi jangan sombong, tak ada yang pantas disombongkan di sini.
Hari ini saya jadi penceramah, besok jadi pendengar. Yang kedua, apa target Isra wal Mi'raj? Fungsi masjid. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Saya menyampaikan Bapak Ibu, ada kitab kecil, nama kitabnya Al-Masajid fil Islam. Penulisnya Muhammad Mu'nis, halaman 16. Kata beliau kepada takmir masjid, mohon maaf Pak ya, izin kalau cara saya menyampaikan nampak kali cara ceramah orang Medan. Orang Medan agak keras Bu, karena saya orang Bemarga, jamaahnya orang Jawa, memang nggak nyambung. Ustadz Medan main hajar aja, cocok tak cocok paling nggak dipakai lagi, jauh kali pun kemari. Jadi kalau Ustadz Medan tuh main gas, kan? Tak cocok, paling tak dipakai. Nah, satu lagi ngomongnya kasar, itulah Bu. Kalau di Jawa, guru saya tamatan Jawa. Kalau di Jawa itu lembut, ngajak orang itu lembut kali. Kalau kami nggak bisa Bu, nggak suka, tak selesai, tinggi kau. Tahu lah Medan, bukan kaleng-kaleng ini. Gara-gara. Mohon maaf Bu ya, kalau kasar ceramah saya logatnya. Memang saya makhluk kasar Bu, bukan makhluk halus. Betul pula keterangan. Benar. Masjid fungsi pertama, al-masajidu milkul jamaah. Masjid milik semua orang banyak. Jangan ada bahasa Pak, ini gara-gara kami yang bangunnya ini makanya jadi masjid ini. Jangan. Sekarang banyak masjid bukan kompak kita lagi. Banyak sekarang Pak penghulu, masjid gudang pertengkaran. Berganti takmir masjid, merajuk, pindah masjid. Ada Bu? Aku pula ibu nggak dipilih jadi ketua, pindah Jumat. Lucunya dilewatinya masjid ini. Ada orang nanya, mau kemana Wak? Ke belakang. Nggak kemari, nggak cocok, nggak cocok, nggak cocok. Di sini nggak ada Bu, nggak ada bedanya sama yang di sana. Saya kuliah di Medan Bapak Ibu, tamat saya dari pesantren, kuliah saya ke Medan, saya tak pernah kos Pak. Jadi anak-anak ustaz nanti kalian, kalau kau mau berjuang, merantau, jangan cari kos, tinggal di masjid. Kenapa? Karena masjid salah satu fungsi kita belajar semua hal. Saya 6 tahun jaga masjid, kuliah naik sepeda, sirai kan? Karena karatan rantainya cuma 2 marga yang bisa dibunyikan, sirai kan? Jawa nggak masuk, sirai kan? Saya jaga masjid. Apa yang terjadi Bu? Makanya saya tahu banyak BKM sekarang dibuatnya ngurus masjid kayak ngurus kantor. Di kantor kau pejabat, jadi BKM pelayan. Di kantor kau dipuji, jadi BKM sanggup dicaci. Itu BKM. Ini enggak diprotes sikit sakit hati. Lah kalian aja. Sakit hati kalian. Nah. Meraju. Memang di masjid ini macam-macam orangnya Bu, macam-macam. Ada yang tukang protes, datang nggak pernah ada. Protes saja. Dibuat pengajian salah. Dicari guru nanti yang humor, ketawa-ketawa aja pun nggak ada ilmunya. Dicari yang serius, ngantuk kali. Semua salah. Capek ngurus masjid ini. Di mana capeknya? Nggak semua sama watak jamaah. Nanti dibuat kurban, naik cepet, heboh. Berapa sekarang? Berapa sih Ustaz? Kurban Ustaz? Per orang berapa sini Ustaz kurban? Nggak ada kurban di sini? Hah? Nggak ada mulu? Nggak ada Pak ya? Ngeri juga lah kampung ini, Mak, nggak ada kurban. Mak, kena balal ini nanti bentar lagi. Kurban di Medan Bu, satu orang itu 2.300.000 kali 7 1 ekor. Jadi kadang-kadang tiap tahun naik.
Kita ini serba salah Pak. Nanti kurbannya agak kecil, ngomel di belakang. Kayak kambing ya, kecurangan ya. Ya Allah, kayak gini 18 juta. Udah kena makan, udah kena makan. Pasti panitia, pasti panitia. Yang paling sakitnya hati kita, yang proses nggak kurban, maka itu bacotkan ke bawah. Naikin si bahaya. Udah nggak kurban, proses kurban orang. Betul Bu? Yang hancur-hancur betul semua di sini. Seharusnya kalau nggak kurban kunci mulutnya. Macam mana Kak? Awak syukurlah, awak nggak mampu. Syukur masih ada orang kurban di kampung ini 3 ekor. Ini enggak ya Allah. Nggak cocok kan? Cocok. Ini pun dia tahu ngambil noda dari daun. Ini murah. Familinya yang punya. Baik, jadi Pak Ustaz kami, Pak Tarmi, Pak Taba, PKM Masjid, siap-siaplah lapang hati. Kalau kita di kantor memang dihormati, siap Pak. Di masjid siap lawak difitnah, siap dicaci. Kadang-kadang hilang kota infak, awak yang kena tuduh. Pasti BKM, siapa lagi? Ganti handphone nanti uang masjid. Anaknya kuliah nanti uang masjid. Ganti handphone uang masjid. Ngeri Bapak Ibu zaman sekarang. Yang kedua, apa makna masjid? Al-masajidul maraqidul ilmi wa yu'ahidu lid-darasah. Fungsi masjid adalah pusat kajian ilmu pengetahuan. Maka mohon maaf Pak, kalau di Medan Bapak Ibu, beberapa masjid itu harus sekarang Pak, udah banyak perubahan. Kalau nanti kajian kitab fikih dibuat nanti dari Ghayatul Taqrib naik sikit nanti Fathul Qorib, Hatam Fathul Qorib naik Fathul Wahhab, atau nanti Muhammad Fikul Manhaj, nanti usul fikih habis Warqat naik Asbawan Nazair. Setiap satu masjid beda-beda kajiannya, kaya ilmu. Kenapa? Sekarang masjid semua ceramahnya umum, nggak ada spesialisnya. Jamaah bosan. Kenapa? Tak semua ustaz sama gaya ceramahnya. Ada ustaz kita baca kitab walaupun nggak lucu dalam ilmunya. Ada ustaz walaupun nggak ngomong dia lucu, diam aja pun dia lucu. Ada. Pening kita nengok orang sekarang. Yang paling sedih, dulu Bapak Ibu, orang yang mencari guru. Dulu Bu, orang yang mencari guru. Di mana ada pengajian di sini? Sekarang dibuat di pengajian. Saya pernah pengajian Bapak Ibu, 2 biji yang datang, 2 biji. 2 biji. Satu di samping saya, satu di sudut. Yang di samping saya separuh hidup. Tahu separuh hidup? Antara ngantuk sama sadar. Macam mana dengar ceramah orang yang separuh sadar? Coba. Makanya sulit. Makanya di tempat kami dibuat pengajian nanti. Habis pengajian sarapan pagi ya. Yang paling sedihnya sarapannya dia datang, pengajiannya nggak nampak batang hidungnya. Sedih. Hargai guru-guru kita di sini. Kalau masih ada alim ulama di kampung ini, ambil ilmunya sebelum Allah wafatkan dia. Menyesal kita nanti kalau orang-orang yang ngerti agama Allah wafatkan, belum sempat kita curi ilmunya dalam kehidupannya. Nyesal. Sekarang tengok Pak, banyak ulama-ulama kita yang sudah meninggal dunia, tapi kalau sempat kita belajar, ada kepuasan, sempat kita mendapatkan keberkahan dari ilmunya. Sekarang tengok di sini Bu, Muhammad Pak BKM, kalau fikih kitab apa? Kalau usul fikih ini kitabnya, tafsir ini bahasanya, akhlak ini dia. Oh, saya di Medan Bapak Ibu spesialis tarikh As-Siratul Nabawiyah. Kitabnya apa? Ibnu Hisam. Udah tamat Ibnu Hisam, apa kitabnya? Sarahnya di atas. Nama kitabnya Radul Uluf, penulis Imam As-Suhaili. Begitu Pak, kaya kita, walau kita nggak kuliah, walau kita nggak sarjana, masjid gudang pengetahuan. Semua orang berilmu di masjid. Cuma orang sekarang susah. Nanti dibuat pengajian, payah yang datang. Orang yang pengajian ini Bu, 3 ciri-cirinya. 1, ada orang terbuka matanya, kosong pikiran. Ada.
terbuka matanya, nggak masuk. Ada pula yang terbalik kita ini Bapak Ibu, pantang terletak tidur 5 menit, oyong 20 menit udah ditengoknya aku rapuh. Ini kawan ini bercakap, baik tahan pula. Ada yang ngangguk-ngangguk tapi nggak masuk. Ngerti Pak? Enggak, tapi minimal Bapak Ibu datang kemari udah menjadi syiar. Sepaten-patennya pun ustadz yang kita undang mau dari mana, kalau tak ada jamaahnya susah sendiri. Betul, susah sendiri. Masjid minta tolong Pak BKM buat kajian-kajian yang mohon maaf dipilah-pilah dia. Kalau fikih kan, nanti malam Selasa fikih, malam Selasa kedua nanti usul fikih, malam Selasa ketiga buat tasawuf, malam Selasa keempat buat nanti Al-Quran. Kayak kita di masjid, tak semua ustadz semua ahlinya, enggak. Ada ustadz ahli fikih, ada Muhammad ahli tahsin Quran, ada ahli tafsir, ada ahli Muhammad tasawuf. Itulah yang kita manfaatkan ilmunya. Yang ketiga, fungsi masjid apa Bu? Baitul Atqiya, tempat rumah ketenangan. Macam mana biar kita tenang di masjid? Tolong orang-orang yang di dalam, orang-orang yang ahlinya. Alhamdulillah, kita Bapak Ibu di Medan di sini udah banyak begitu. Imamnya habis Quran, muadzinnya qori. Mohon maaf Pak Penghulu, siapa kori-kori di kampung ini yang mungkin tingkat desa nggak tembus tingkat kecamatan, daftarkan dia bilang taraweh. Itu fungsi masjid. Ini tidak. Berapa banyak kader-kader orang yang pintar baca Quran, sayang juara dia tingkat Penghulu, juara kecamatan, tapi tak pernah dikasih kesempatan ajan di masjidnya sendiri. Asik waktu saja sampai mati. Maka yang muda-muda gantikan waktu, geser, bilang kau baik-baik, Wak, gantianlah Wak. Ngapain kau? Ajan lah Wak. Pandai kau ajan, kecil kali lah Wak. Ajan Wak, tanya. Jangankan ajan Wak, ngajankan Wak aku bisa. Wah, bilangnya pula ngajankan Wak. Bu, Pak, saya belajar ceramah di masjid, belajar imam di masjid, khotib saya bisa di masjid. Kenapa? Orang dulu kalau nggak datang ustadznya, anak-anak yang muda yang dikasih kesempatan. Nanti Bu, ya, Ustadz ya, khotibnya nggak datang Pak Ustadz nampaknya. Kenapa Wak? Udah 3 kali ditelepon nggak ngangkat. Oh, siap-siap ya? Oke. Oh, saya pun Bu, jantunganlah saya. Kenapa? Ada uang masuk. Tuh, siap-siap ya, siap-siap. Diumumkan BKL. Hari ini khutbah khotib kita Al-Ustadz ini. Berhubung beliau belum mengangkat telepon, berharap kepada anak kami, anak Marbot, yang anak mahasiswa IAIN Sumatera Utara yang lagi kuliah semester 3, agar siap-siap nantinya standby. Kalau Ustadznya nggak datang, anak kami yang naik. Aku dapat sorban Bu. Oh, jantungku tuh. Begitu 1 menit lagi mau naik, udah mau naik ini Pak, di otakku udah mau cair ini. Kalau aku habis khutbah cair, ada uang masuk perbaikan gigi. Begitu 1 menit lagi datang usaha aslinya. Assalamualaikum. Gagal proyek aku tidak jadi naik. Dulu masjid ini gudang praktek keilmuan. Yang juara ajan suruh ajan Jumat. Bangga mamaknya di masjid dari luar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang nanya, anak siapa yang ngajarin? Anakku itu Kak. Ya Allah, betul hala kakak yang beranak. Betul. Kelas berapa dia Kak? Kelas 2 SD. Ya Allah, kelas 2 SD Kak, udah pandai aja. Alhamdulillah. Tingkat desa tadi ada lomba ajan, semua anak sekolah juara 1 dia. Ya Allah, betul wala kakak. Cuma tahu kau, kalau kau ajan dibangga-banggakan mama, tapi ayahmu ajan nggak dia punya sampai sekarang. Ajan ayahmu lain pula cengkoknya. Saya Bu lebih suka saya anak-anak ajan di masjid ketimbang orang tua. Kalau orang tua perkara cengkok hilang dalam lapas kalimat. Perkara cengkok ini tak boleh dipaksa Pak. Bagusan lurus, kalimatnya jelas. Anak-anak,
Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jelas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jelas. Orang tua, oh gaya. Allah, dia akan tutup mata, nggak nampaknya mic-nya, makanya nggak ada. Allahu Akbar. Cengkok ini bukan dipaksa, itu karunia Allah. Jangan lupa Allah. Semua lengket, mata sipit, bibir lengket. Anak ni lewat, biasa aja lawak, kata pam, kena. Senang kali orang ini. Coba, izin, masjid. Fungsi masjid, makanya Bapak Ibu, kalau imamnya hafiz Quran, bacaannya bagus, pasti betah. Apalagi ini Pak penghulu masjid besar. Kalau imamnya Muhammad kurang baik, jadi fitnah, parah kali masjidnya. Ya kan? Masjid An-Nuri ini masjid besar, tapi saya imamnya pun tidak pernah yang bagus, hancur. Coba yang muda-muda Bu. Oh, soft. Tolong. Gak jadi. Waktu udah gini-gini. Kok gak naik-naik kawan. Kalau solnya bagus, mic-nya enak, suara imamnya enak, betah orang. Lalu kusinggung, udah komat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau tarawih gini Pak, mau 23 rakaat pun betah orang. Ini enggak, yang tua itu dipaksa. Luruskan sholat, luruskan sholat. Dah, kita lanjut aja Bu, bentar lagi asar ini. Poin ketiga, apa makna Isra wal Mi'raj? Kesempurnaan sholat yang diperjuangkan Nabi. 50 menjadi 5. Bolak-balik Nabi Muhammad menjumpai Nabi Musa. Ketika ditanya, ya Muhammad, ya Muhammad. Kan langit pertama ke 6 berdengunglah Muhammad. Ma faradallahu ala ummati. Ekonya coba di langit kan membalik. Wahai Muhammad, apa yang diperlukan Allah terhadap umatmu? Kata Nabi, faradallahu ala ummati 50 salat. Diperlukan Allah terhadap umatku 50 waktu salat. Irzi' ila rabbik fa inna ummataka la tuti. Muhammad, kembali jumpai Tuhanmu. Umatmu tak akan mampu melakukan salat 50 waktu. Sampai beberapa kali dalam riwayat ada mengatakan 7. Sampailah Muhammad yang terakhir. Muhammad, ma faradallahu ala ummati.
apa yang difardukan Allah terhadap umatmu. Faradallahu ala ummati khamsa salat. Difardukan Allah terhadap umatku 50 waktu salat. Irji ila rabbik, balik jumpai Tuhanmu. Umatmu tak akan mampu melakukannya. Jawab Nabi apa? Di ujung hadis ini, istahaitu min rabbi. Istahaitu min rabbi. Udah malu aku sama Tuhanku, nggak mungkin dikurangi lagi. Yang 5 ini pun berat. Berat. Ada yang PSMS. Tahu PSMS bu? Persatuan sholat maghrib saja. Maghrib datang, isya pulang. Ada Persija, persatuan sholat Jumat aja, seminggu nggak pernah ke masjid. Ada yang parah, sholatnya kayak anak sekolah, semester ganjil Idul Fitri, semester genap Idul Adha, terakhir naik kelas sholat jenazah. Tahankan. Makanya kadang-kadang mohon maaf, anak Ustaz, dengar ini. Ustaz tanya kalian baik-baik, pengen nggak ayahmu masuk surga? Jawab kuat, jawab kuat. Pengen nggak ayahmu masuk surga? Pengen nggak mamamu masuk surga? Pertanyaannya, berani nggak kau negur ayahmu kalau belum sholat? Anak Ustaz yang perempuan, berani nggak kau negur mamamu belum sholat? Saya ulang. Pengen nggak mamamu masuk surga? Pengen nggak ayahmu masuk surga? Berani nggak kau negur mamamu atau ayahmu belum sholat? Berani, apapun resikonya. Pucat. Bu, Pak, kalau ada anak yang bijak, selalu mengingatkan sholat kita, syukur anak itulah jalan surga kita. Ya sholat apa ya, asik melokok aja, sholat lah ya sholat, melokok. Kalau ada anak-anak kayak begitu, syukur, berarti anakku tak rela ayahnya masuk neraka. Betul. Kalau Ustaz bilang takbir, jawabnya Allahu Akbar. Takbir. Belum semangat, takbir. Berani nggak kau mengingatkan ayahmu kalau nggak salat? Serius? Apapun resikonya? Enggak. Pertamanya berani, ditawarkan enggak. Coba. Maka sholat ini bukan buat kita kaya. Saya ada kitab, ini kitab populer ini Bapak Ibu, karena banyak di sini tuan-tuan guru kita. Saya takut kalau salah, makanya saya paparkan kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras bi Al-Fazil Quran yang ditulis Muhammad Fuad Abdul Baqi. Kata beliau, 7 sirat dalam kalimat salat. Salat, salatuka, salatihi, salatihim, salawatin, musalla, musallin. 7 kalimat ini disebutkan hampir 83 kali kalimat salat dalam Al-Quran. Satu pun tujuan orang salat bukan untuk kaya. Saya ulangi, tujuan orang salat bukan menjadikan kita kaya, tapi cukup apa yang kita minta. Di mana buktinya? Ayo, 8 kita minta dalam sholat, tidak ada minta kaya. Ayo, Rabbil firli warhamni wa'afini. Coba dengarkan artinya Bu. Rabbil firli, ampuni aku, warhamni, kasihi aku, wajburni, cukupkan aku, warfa'ni, angkat derajatku, warzuqni, berikan aku rezeki, wahdini, berikan aku hidayah, wa'afini, sehatkan aku, wa'fu anni, maafkan kesalahanku. Ada minta kaya Bu? Kenapa kita tuntut kalau kita rajin sholat harus kaya? Dan jangan ejek guru-guru kita di sini, tuan-tuan guru kita rajin sholat nggak kaya-kaya. Allah tahu cukup kebahagiaanmu bertemu denganku walau kau tak punya harta di dunia. Orang sekarang terbalik. Aku Ustaz, heran kali aku Pak Ustaz. Kenapa Wak? Tetangga sebelah nggak pernah sholat Pak Ustaz. Baik-baik rumah tangganya Pak Ustaz, sehat-sehat. Kami Pak Ustaz rajin sholat sekeluarga. Awak rajin sholat, laki awak ya, anak juga, tapi ada aja masalah Pak Ustaz. Gatal kali laki awak loh Pak Ustaz. Sholat, gatal juga Pak Ustaz. Kasih kawin aja otaknya Pak Ustaz.
Ku tengok tetangga sebelah nggak pernah sholat Pak Ustaz, rumah tangganya harmoni. Kalau kami Pak Ustaz asyik bertengkar, usahanya Pak Ustaz lancar, awak Pak Ustaz rajin sholat, dibuat usaha nggak ada yang cocok, dibuka tempel ban awak yang kebocoran, buka rumah makan macam awak yang kelaparan, buka kedai hasil rokok aja yang habis dia laki yang menghisapnya, tekor Pak Ustaz nggak balik modal. Makanya buka kayak gini Pak Ustaz ya, awak rajin sholat nggak kaya-kaya, kenapa ada orang rajin yang tak pernah sholat kaya-kaya, betul Bu? Ku tengokkan sama tuan guru Pak Ustaz, entah ada yang menghijab rezekiku, ditengoknya telapak tanganku Pak Ustaz, dibacanya masa depanku dari garis tanganku, kata memang miskin aku Pak Ustaz. Apa tandanya? Wah ada bacaan miskin tengok. Tengoklah Bu, tengoklah. Heboh. Nggak ada kaitannya Pak Penggula apa Penggula yang juga, coba tengok Penggula, coba ya kan. Sholat, nah sholat bukan buat kita kaya, tenang. Macam mana caranya Pak Ustaz biar tenang sholat? Saya sampaikan 3 aja, sebenarnya ada 7 waktu yang memepet. Pertama, istiqjal, tak boleh buru-buru. Sholat biar nikmat, tak boleh buru-buru. Di sini tuan guru berapa Ustaz? Apa Pak? Tarawih Pak 23, tengok. Kalau yang 23 tengok, sholat tercepat di dunia masih orang Indonesia Pak, 23 rakaat 7 menit. Kayak aku imamnya gemuk kayak gini, sesak nafas. Kencang nggak boleh, lambat juga jangan. Yang dibaca tadi adik kita namanya muzawwad. Muzawwad ini tak boleh dipakai jadi imam, lambat. Yang dipakai murattal. Murattal agak cepat bacanya kayak yang saya baca tadi, tapi jangan kencang kali. Ada orang baca Fatihah 1 nafas, ada yang 2 nafas, ada yang 3 nafas, ada sampai tak bernafas, nyangkut di tenggorokan, baru balik lagi. Jangan kencang kali. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim ala siratin mustaqim ala siratin mustaqim ala siratin mustaqim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim ala siratin, sampai nangis dia nggak tahu di ujungnya, ala siratin mustaqim ala siratin, yang di belakang tahu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Hancur salat. Lambat juga jangan. Dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan yang ditulis Muhammad Fuad Abdul Baqi, Nabi hanya 2 gerakan yang lambat dia diperlama. Pertama ruku, yang kedua sujud. Tapi ingat, melamakan ruku bukan salat berjamaah, munfarid, salat sendiri. Kenapa? Kita sendiri yang tahan kekuatan badan kita. Ada juga imam lama kali ruku. Muhammad yang nggak boleh itu kami yang jadi makmum. Sempat lama rukunya, kami yang gelisah di belakang. Allahu Akbar. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallah. Kok enggak bang kedua ini. Allah. Lama-lama apa ini bacaan? Aku aja udah siap, ngapain kok nggak bangkit bang, mulai oyong. Mata mulai lihat, tengoknya jumpeluan. Wah tuh kan tengok. Nggak kacau sholat. Tuh. Yang kedua, yang menyebabkan Muhammad buru-buru lambat, apalagi sujud terakhir. Sujud, makanya di Mekah itu ada Muhammad yang menyambung di belakang, dia dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia dengar di belakang Sami Allahu liman hamd Rabbana walakal hamd. Karena rame ini pas sujud terakhir, aku juga korban ini lama.
kurasa aku nggak dengar wa'ad bangkit. Tapi nggak mungkin selama ini lama. Kutunggu juga. Aku yang nggak dengarnya. Bangkit saya duluan. Begitu bangkit saya, aku tengok sebelah kanan sujud semua. Aku tengok sebelah kiri sujud semua. Balik aku sujud. Allahu Akbar. Yang sebelah dia lagi baca. Kenapa ketawa dia? Senang kali kau ya. Langsung aja nih, 5 menit lagi Pak. Yang kedua, apa yang menyebabkan sholat tidak menjadi nikmat? Yudafiu akhbasani. Saya walaupun ada candanya, itulah mohon maaf, yang basic pesantren NU itu begitu. Canda boleh, dalil ada, bukan ngarang. Itu ciri-cirinya Pak. Mohon maaf, kadang-kadang walaupun nggak berumur awak, pening juga. Semua diam, sebodoh. Nah, yang kedua, apa yang menyebabkan sholat tidak menjadi nikmat? Yudafiu akhbasani, menahan 2 hadas. Menahan buang air kecil, menahan buang angin. Jujur Bu, nikmatkah sholat menahan buang angin? Anak-anak Ustaz, dengar. Harus tahu kalian ini. Ada 2 ciri-ciri uak-uak nahan kentut waktu sholat. Kau harus tahu kalian. Ini penelitian Ustaz. Cuma Ustaz yang meneliti di dunia. Di dunia dia tahu kalian cuma Ustaz. Pertama, ciri-ciri uak-uak nahan kentut waktu sholat, gerakan badannya ke kiri dan ke kanan. Jangan ganggu. Biarkan uak itu berjuang sampai titik darah terakhir. Allah. Kalau nampakmu kayak gini, jauh. Itu sensitif, jangan ganggu. Ciri-ciri kedua, Bu, dengar ini Bu. Ciri-ciri kedua orang nahan kentut waktu sholat ini biar kita jaga. Rukuknya putus-putus. Orang yang normal nggak ada gejala di perutnya, rukuknya sempurna. Allahu Akbar. Orang yang menahan angin yang kuteliti pasti rukuknya putus-putus. Kenapa? Karena udah di ujung. Itulah yang dicepit. Allah. Jangan sampai ya Allah Tuhan. Oh Allah sikit lagi ya Allah. Allah. Sikit lagi. Jangan sampai Allah. Lagi. Udah mau keluar anaknya lewat tas senggol. Kurang ajar. Tengah main cukup tahan, kau senggol lagi deh. Habis. Kalau Ibu, mohon maaf. Jadi ini nak sampaikan Pak Pengulu. Mudah-mudahan 3 poin aja Bapak Ibu. Makna Isra wal Mi'raj dengan keagungan Allah tak bisa dilampaui dengan akal, hanya dengan iman. Yang kedua, fungsi masjid. Mudah-mudahan masjid kita makmur untuk kita semua. Yang ketiga, makna sholat yang sebenarnya bukan membuat kita kaya, membuat tenang jiwa walaupun tak punya apa-apa. Walau banyak yang kita minta masih tertunda, itu cara Allah membuat kita bahagia. Mudah-mudahan waktu 5 menit lagi ini kami sampaikan kepada yayasan, Ketua Yayasan menyampaikan apa hal ini disampaikan beliau. Sekian terima kasih. Motor tank bawa kayu. Thank you bagi yang tahu. Anak itik main di sawah sambil minum di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.